Selamat pagi anak-anak terkasih. Ketemu lagi bersama Ibu. Hari ini kita akan belajar PPKN tema 2 subtema 4. Tapi sebelum belajar, seperti biasa, kita harus berdoa dulu. Lipat tangannya, pejamkan matanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Hari ini kami akan memulai pembelajaran kami secara online. Berkati anak-anak kami yang belajar secara online dari rumah. Dan berkati juga orang tua kami di dalam bekerja. Amin. Santa Melania, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, di pembelajaran hari ini, PKN, kita masuk materi menghargai perbedaan tugas di lingkungan sekolah. Ya anak-anak, tugas adalah masalah atau pekerjaan yang harus dilakukan secara individu ataupun kelompok. Kalau dikatakan individu berarti sendiri. Ya anak-anak, itulah pengertian dari tugas. Nah, ini ada beberapa contoh tugas ya di lingkungan sekolah. Pertama itu tugas seorang siswa. Coba kamu lihat gambar yang ada di layar. Ya, itu adalah anak lagi sedang belajar, ya, kerja kelompok. Nah, tugas-tugasnya apa, Bu? Seorang siswa. Pertama, atau nomor 1, belajar dengan tekun. Jadi anak-anak, walaupun pembelajarannya secara online, anak-anak juga harus belajar dengan tekun di rumah supaya menjadi anak yang pintar, yang cerdas, dan dapat membanggakan orang tua. Ya anak-anak. Yang kedua adalah mengerjakan PR. Nah, setiap tugas atau PR yang diberikan oleh gurumu, kerjakanlah dengan teliti dan baik supaya hasilnya juga baik. Nah, yang ketiga, melaksanakan jadwal piket. Nah, ini adalah jadwal piket kebersihan kelas. Karena setiap kelas dan murid sudah dibagi tugas hari Senin sampai hari Jumat. Kenapa dibuat jadwal piket? Supaya anak-anak teratur dalam mengerjakan kebersihan kelas. Karena kebersihan kelas itu adalah tanggung jawab murid yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, itu anak-anak. Dan kita pun aman ya belajar di dalam kelas. Itu dia tugas dari siswa ya anak-anak. Sekarang tugas sebagai guru. Nah, coba kamu lihat gambar. Ibu gurunya lagi memantau atau melihat anak yang lagi belajar. Nah, tugas seorang guru adalah 1, mengajar peserta didik. Ya, makanya seorang guru itu sangat sabar ya mendidik anak-anaknya supaya anak-anaknya yang dididik menjadi anak yang pintar dan cerdas dan berguna kelak. Itu ya anak-anak. Tugas yang kedua, membimbing dan mendampingi siswa dalam belajar. Nah, ini juga tugas seorang guru, membimbing supaya anak-anak itu dapat mengikuti belajar dengan baik, ya, mendampingi setiap anak yang belum memahami setiap materi yang disampaikan oleh gurunya. Yang ketiga itu memberikan motivasi pada murid. Motivasi itu dukungan ya kepada anak-anak supaya minat belajarnya lebih baik lagi. Itu dia ya anak-anak, tugas seorang guru. Nah, yang keempat, melatih peserta didik. Di sini melatih maksudnya adalah misalkan anak-anak mempunyai suatu keterampilan. Misalnya keterampilan dalam
mewarnai gambar, membuat suatu karya ya, itu juga melatih anak supaya anak-anak lebih terampil dalam membuat suatu prakarya. Ya, itu anak-anak ya, tugas seorang guru. Tugas berikutnya adalah tugas seorang kepala sekolah. Coba kamu lihat gambar. Itu adalah gambar kepala sekolah. Ya. Tugasnya adalah merumuskan, menetapkan dan mengembangkan visi sekolah. Nah, jadi visi adalah harapan, impian, cita-cita yang ingin dicapai sebuah sekolah. Nah, itu adalah pengertian dari visi. Tugas yang kedua adalah merumuskan dan menetapkan dan mengembangkan misi sekolah. Misi di sini artinya merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan oleh warga sekolah untuk mewujudkan visi yang tadi. Yang ketiga, merumuskan dan menetapkan dan mengembangkan tujuan sekolah supaya sekolah itu berkembang dan maju. Nah, itulah tugas seorang kepala sekolah ya anak-anak. Sekarang tugas pegawai tata usaha. Nah, ini adalah gambar seorang tata usaha. Tugasnya di sini di lingkungan sekolah adalah menyusun administrasi perlengkapan sekolah. Apa saja perlengkapan sekolah itu? Misalnya bagian buku-buku, surat menyurat ya. Itu adalah tugas dari tata usaha. Yang kedua mengurus administrasi ketenagaan dan siswa. Nah, itulah dia tugas dari pegawai tata usaha. Yang berikutnya, tugas pustakawan. Coba kamu lihat anak-anak gambar yang ada di layar. Itu ada anak-anak lagi membaca buku didampingi seorang penjaga pustakawan. Nah, tugas seorang pustakawan 1. Melayani peminjam dan pengembalian buku-buku yang telah dipinjam. Jadi anak-anak kalau meminjam dan dikembalikan kembali sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Supaya apa dikembalikan lagi? Supaya anak murid yang lain atau anak-anak yang lain dapat lagi membaca buku tersebut. Tugas yang kedua adalah mengadakan pembinaan minat baca. Nah, ini jadi seorang pustakawan mengadakan pembinaan bagi anak-anak yang kurang minat membaca. Karena anak-anak kalau kita banyak membaca, banyak pengetahuan. Karena di dalam buku banyak ilmu. Itu dia. Yang ketiga, memberikan bantuan informasi kepada semua pihak ya anak-anak. Jadi di sini misalkan ada buku baru yang masuk. Nah, jadi pihak pustakawan memberikan informasi ada buku baru ya, supaya anak-anak lebih berminat lagi dalam membaca. Tugas berikutnya, ini adalah tugas seorang satpam. Coba kamu lihat gambar yang ada di layar. Itu satpam lagi mengukur suhu anak yang lagi masuk sekolah. Ya, tugasnya salah satu adalah menjaga keamanan sekolah supaya tertib. Ya, jadi yang belajar di lingkungan sekolah itu menjadi nyaman. Itu dia. Tugas yang kedua, memelihara dan menjaga barang-barang milik sekolah. Ya, supaya tidak hilang barang-barang di sekolah, misalnya seperti komputer, ya, ataupun kendaraan-kendaraan misalnya guru-guru, ya, yang bawa motor atau mobil, itu di anak-anak. Yang ketiga, memonitor
lingkungan sekolah. Jadi memonitor ini adalah maksudnya melihat, memantau bagaimana keadaan sekolah tersebut. Nah, itulah dia tugas-tugas dari Satpam. Ya anak-anak. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita ya. Tadi kita sudah mempelajari ya tentang tugas-tugas atau peran yang ada di lingkungan sekolah kita. Setiap peran dan tugas tersebut memiliki perbedaan masing-masing. Jadi kita harus saling menghargai, menghormati setiap tugas-tugas yang dikerjakan di lingkungan sekolah. Pesan ibu kepada anak-anak, jaga selalu kesehatannya ya. Dan jika kamu keluar berpergian dari rumah, jangan lupa selalu cuci tangannya. Oke anak-anak, dadah, terima kasih.